ketemu lagi sama gua Anggit dari Tautan Alam Adventure. Nah, jam tangan yang mau gua bahas ini merek Casio dengan seri ProTrack kode PRT B50. Lini ProTrack dari Casio ini terkenal dengan jam tangan outdoornya, khususnya buat para pecinta ketinggian nih. Karena di lini ProTrack ini udah ada fitur ABC, jadi alti, baro, kompas, dan rata-rata juga udah punya fitur-fitur lainnya seperti fitur temperatur, terus fitur buat naik gunung lainnya. Jadi dengan adanya fitur-fitur ini, pas kita lagi naik gunung tentunya ngebuat kita ngerasa lebih mudah, aman, dan nyaman. Karena kita bisa tahu gitu informasi tentang ketinggian, arah, kompas, juga suhu udara sekitar. Bahkan secara nggak langsung nih ya, dengan kita mengetahui informasi-informasi tersebut, kita bisa bisa ngebuat kita lebih aware, terus ngurangin resiko-resiko yang nggak kita inginkan. Oke, yang pertama gua bahas adalah fitur-fiturnya nih. Jadi di Casio ProTrack ini ada fitur-fitur apa aja sih? Nah, kita lihat satu-satu. Kita lihat dari sisi desainnya, dari sisi eksterior. Jadi kalau kita lihat itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tombol. Ini tampilan analognya besar-besar, ada penunjuk arah juga di bezel, terus di belakang nggak ada apa-apa ya. Ini aslinya strapnya pakai karet, tapi gua ganti pakai strap nilon karena gua bosen aja ganti style, dan lebih enak nilon nih, di kulit tuh lebih enak nilon buat gua ya. Jadi secara desain itu seperti ini penampakannya. Oh iya, ini ada lampu di sini. Ini lampu. Berarti ada 6 tombol ya. Gitu. Pertama, fitur altimeter. Oke, jadi bisa kita lihat informasi ketinggian itu dengan klik tombol kanan bawah seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini minus 67 meter nih. Belum gua kalibrasi lagi. Oke, untuk ngeliat barometer kita bisa klik tombol kiri bawah. Nah, ini tampilan barometer atau tekanan udara seperti ini. Agak beda ya. Untuk barometer ini emang nggak punya tombol dedicated gitu. Terus untuk ketiga, kompas. Kompas itu ada di tombol kanan atas. Nah, jadi kalau gua klik kayak gini, nah ini kompas nih. Jadi kompasnya ini ditunjukin pakai jarum detik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngebaca itu, coba perhatiin jarum detiknya. Nah, ini kalau kita arahin ke utara, berarti baratnya ke sini nih. Gitu. Oke. Lalu buat ngeliat suhu, buat ngeliat termometer nih. Buat ngeliat termometer itu kita pencet klik tombol kiri bawah 2 kali. Ini termometer atau temperatur. Ya, jadi ini bisa kita lihat temperaturnya berapa. Oh ya, saran buat teman-teman, pas kita lagi pengen ngukur suhu udara sekitar nih, pas lagi naik gunung, jamnya itu jangan dipakai di tangan ya, karena sensornya nanti akan ngebaca suhu kulit kita, bukannya suhu sekitar. Jadi kalau kita lihat, nah nih posisi sensornya itu ada di sini nih, kan deket banget tuh sama kulit, makanya pas
teman-teman lagi mau ngecek suhu udara nih pas lagi naik gunung, disaranin sih 10 atau 15 menit sebelumnya dilepas dulu dari pergelangan tangan. Jadi kita bisa taruh di tas lempang atau tas carrier, atau dipegang aja gitu ya, itu juga bisa. Jadi biar si sensornya ini dapetin suhu udara sekitar gitu, nggak keganggu sama suhu badan atau suhu kulit kita gitu teman-teman. Nah terus buat fitur-fitur lainnya ya sama sih seperti jam-jam pada umumnya. Ada di sini ada hari, ada stopwatch, ada timer, ada alarm, ada world time, terus ada apa lagi nih ya, ada tanggal juga ya, tanggal sama hari. Nah terus di sini kita bisa ngelihat tekanan udara, barometer, kita bisa ngelihat waktu digital, kita bisa ngelihat step atau pedometer. Jadi di sini ada penghitung langkah, cocok banget nih buat teman-teman. Pas kita lagi naik gunung bisa sekalian ngitung berapa banyak langkah kita ya pas nanjak. Oke. Terus balik lagi ke hari dan tanggal. Oh ya, jam ini juga bisa connect ke handphone lewat Bluetooth. Kita bisa rubah-rubah settingan langsung dari handphone, lebih enak. Bisa otak-atik jamnya juga di situ. Keren, lumayan. Nama aplikasinya kalau nggak salah Casio Watch. Nanti gue kasih tunjuk kayak gini nih. Oke, sekarang gue bahas apa yang gue suka dari jam ProTrack PRT B50. Mulai dari apa yang gue suka dulu ya. Pertama, gue suka banget sama kualitas materialnya. Kalau teman-teman lihat, ini solid, ini rugged banget sih ini. Sumpah ini apa ya? Kokoh gitu. Gue nggak khawatir sama sekali pakai jam ini. Nggak takut kegores, nggak takut lecet, nggak takut jatuh. Karena emang sekuat itu jam ProTrack ini. Materialnya tuh dari metal. Nih coba teman-teman lihat nih. Material bezelnya itu terbuat dari metal. Dan metalnya bukan metal yang gampang kegores ya. Cerita sedikit pengalaman gua. Waktu itu gua naik ke Gunung Ciremai awal tahun 2002. Agustus tahun 2002 sama ke Merbabu bulan Desembernya 2022. Ini gua bawa jam ini. Jadi gua pakai jam ini. Dan asli jam ini badak banget durability-nya. Di Ciremai nih, ini kena hujan, kena bentur pohon, gue inget kena bentur. Terus waktu di Merbabu itu ketarik carrier pas gue mau turunin sama naikin carrier ke badan ya. Jadi si bezelnya ini nih kena buckle carrier dan aman-aman aja loh. Nah ini kalau teman-teman lihat nih, ini bezelnya sempet lecet. Tapi ini bukan dari besi ya materialnya. Ini dari semacam plastik gitu. Nih ini yang besi nih. Bezel ini yang besi nih. Jadi kalau ya ini lecet nih. Ini lecet. Terus mana lagi ya, wajar sih lecet. Tapi kalau di bagian bezelnya tuh coba nggak kelihatan kan kalau ada lecet-lecet. Oh lecet, nih lecet. Oh. Yang gue suka berikutnya adalah baterainya. Baterainya itu awet banget sumpah. Baterainya ini pakai baterai kancing kalau nggak salah. Tipe CR2025. Gua pakai itu udah hampir lebih dari 3 tahun dan
baru 1 kali ganti baterai. Tahun lalu apa tahun ini? Tahun ini belum nih. Tahun lalu gue baru ganti 1 kali baterai dan gue melakukan satu kecerobohan yang lumayan fatal. Ceritanya gue ganti baterai sendiri, coba-coba iseng-iseng, dan gue melakukan kesalahan. Gue bongkar ini jam dan gue ganti baterai. Setelah gue ganti baterai, gue pasang lagi dan sealnya itu kejepit. Jadi di belakang backcase ini ada sealnya itu kejepit sehingga membuat ada kebocoran lah intinya. Jam gua ini jadi berembun, teman-teman. Jangan ditiru ya. Kalau teman-teman belum punya pengalaman bongkar jam, mendingan dibawa ke tukang servis jam deh, atau service center beneran. Jangan kayak gua. Oke, yang ketiga yang gue suka dari jam ini, tampilannya ini. Tampilannya keren sih, tampilannya sporty banget. Gagah, terus diameternya gede. Ini kalau nggak salah sekitar 57 cm. Bobotnya juga ringan, sekitar 64 gram. Gua pakai ini jam itu nggak gitu terasa berat. Enak gitu buat kita kegiatan outdoor, kan udah capek ya. Terus jam ini juga punya ketahanan 100 meter. Jadi kalau teman-teman mau pakai buat berenang atau nyelam pun masih oke. Cuma satu sih yang menurut gua itu masih kurang serap. Sensornya itu sensitif banget. Gua nggak tahu ini antara kelebihan atau kekurangan ya. Karena setahu gua sensor jam-jam kayak gini tuh pakainya tekanan udara. Jadi data ketinggian yang didapat itu berdasarkan perhitungan tekanan udara sekitar, yang ngebuat data ketinggiannya itu dipengaruhi banget sama kondisi cuaca. Misal kita ada di pos 5, di situ kondisi cuaca lagi kabut, lagi dingin, terus gerimis. Nah, kondisi gini nih bisa bikin tekanan udaranya berubah-berubah, yang pada akhirnya ngebuat informasi ketinggian ini nih, altimeter ini nih, jadi kurang akurat. Jadi yang gua rasain pada saat gua naik gunung di pos itu kan suka ada tulisan tuh di pos 3, misal ketinggian 1700 mdpl. Nah, di jam ini tuh bisa nunjukin 1680 atau bahkan lebih, 1720. Karena pas gue nyampe pos 3 itu ternyata lagi hujan, terus kabut, ngebuat si sensor tekanan udaranya itu benar-benar pengaruh. Kalau nggak salah kan saat kita naik saat kita naik 100 meter itu berkurang 10 atm ya, atau kebalik ya, gue lupa. Intinya gitu. Beda cerita kalau kita pakai jam yang ukur ketinggiannya itu pakai GPS. Karena kalau gue bandingin sama jam altimeter yang udah pakai GPS, data ketinggiannya itu biasanya cenderung lebih akurat. Kesimpulan dari gue suka banget sama materialnya. Ini asli tahan banting banget, nggak khawatir. Gue pakai buat kondisi ekstrim di gunung ya. Yang kedua, baterainya awet. Terus yang ketiga, tampilannya gue suka banget, sporty. Jadi buat siapa jam ini cocok? Menurut gua jam ini cocok buat temen-temen yang cari jam outdoor dengan fitur lengkap, alti baru, kompas, termometer, dan gak mau ribet sama ngecas, pakai tinggal jalan, udah
Jam ini cocok buat teman-teman yang seperti itu. Itu aja dari gue teman-teman, review jam Casio ProTrack PRT B50. Sampai ketemu lagi di review gue berikutnya. Terima kasih.